Terima kasih masih di Sindo Prime. Pemirsa, Hakim Pengadilan Militer kasus penyiraman air keras ke Andre Yunus mempertanyakan pelaku memilih menyiram menggunakan tumbler bukan botol air mineral saja. Kenapa menyiram dengan tumbler? Kenapa tidak dengan botol air mineral? Ya, inilah suasana persidangan di Pengadilan Militer 208 pada Rabu 6 Mei 2026 kemarin. Ketua Majelis Hakim Freddy Ferdian Isnartanto mempertanyakan mengapa saat penyiraman air keras terdakwa menggunakan tumbler atau botol minum dan bukan botol plastik air mineral. Ya, dijelaskan jika menggunakan medium wadah tumbler akan beda arah cairannya jika menggunakan botol air mineral. Yang kurang lancar. Mungkin teman-teman juga sama yang tentara-tentara ini juga. Lihat kayak gitu kok, ya tadi yang PH bilang Kolonel sama Aini kok amatir banget itu loh. Jadi gemes saya itu kelihatannya. Itu kalau kita kasih aja orang, nggak usah telatih, nggak usah orang bais ini. Ini kan malu-maluin bais ya. Judulnya kan dalam tanda kutip malu-maluin bais. Kok caranya kok jelek banget, berantakan. Ini tumbler siapa? Siap, tumbler kami. Yang megang kan terdakwa, yang nyiram siapa? Iya. Yang ini kan, tumblernya saudara? Siap. Terdakwa 2? Siap. Ada tutupnya waktu itu? Siap, saat itu ada. Oh. Kenapa milih tumbler? Kenapa milih tumbler? Nyiramnya? Yang ada hanya itu. Yang ada hanya itu. Kalau pakai aqua misalnya, kenapa nggak pakai aqua? Tidak ada botol aqua di mes. Ya, air mineral, botol air mineral lah. Ya kalau ini dibuka ya akhirnya kan lubangnya kan gede kan. Sama kayak saya bilang goblok banget. Masa kayak tumbler yang mulutnya besar gitu. Ini nyimprot lah. Kayak gelas gitu ada. Kalau yang ujungnya kecil kan begitu kan. Kalau musuh bukan kepada ini. Ya, lanjut. Di garis bawahi tadi ya, kalau musuh tadi yang di belakang tadi jangan lupa ya pemirsa ya. Baik, kita akan informasi lainnya. Anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Hairul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya di Jakarta Selatan pagi tadi. Ya, Hairul Saleh wafat pada pukul 7.55 waktu Indonesia Barat setelah api menjalar di kediamannya yang tengah direnovasi. Pria kelahiran Kolaka, Sulawesi Tenggara ini dikenal sebagai sosok profesional dan pekerja keras. Jenazah Hairul Saleh dimakamkan di Kolaka, Sulawesi Tenggara, dan kami dari Sindo News TV turut berbelasungkawa atas kabar duka ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dan inilah suasana di kediaman almarhum Hairul Saleh yang beralamat di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kita lihat sejumlah keluarga dan kerabat kerja almarhum memenuhi halaman rumah duka. Jajaran karangan bunga bertuliskan ucapan duka juga berdiri di depan rumah duka. Dan ini merupakan visual saat jenazah Hairul Saleh tiba di rumah duka. Suasana yang haru menyelimuti kediaman almarhum Hairul Saleh. Orang yang baik, semoga amal ibadahnya selama hidup diberi balasannya sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni segala kesalahan kehilafannya, dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran. Mungkin itu aja. Terima kasih. Seperti kita ketahui, rumah mewah berlantai 4 perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pagi tadi. Pemilik rumah meninggal dunia akibat kebakaran. Kepulan asap pekat keluar dari celah-celah sebuah rumah mewah berlantai 4 yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat pagi.
Setelah berjibaku kurang lebih 1 jam, petugas damkar wilayah Jakarta Selatan berhasil memadamkan api yang berada di lantai 4 rumah. Khairul Saleh, anggota Badan Pemeriksa Keuangan pemilik rumah, ditemukan terluka dan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Api muncul dari lantai 4 rumah, di mana tempat ruangan bekerja pemilik rumah. Ada orang atau gimana Pak di lantai 4? Untuk posisi emang lagi ada orang, emang bapak sama ada rekan bapak lagi ada yang dikerjain di atas. Itu api pertama kali muncul dari apa Pak? Nah itu penyebabnya Pak? Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak. Oh. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM di jalur lintas Sumatera Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Penyelidikan dilakukan guna mengungkap penyebab pasti insiden tragis yang menewaskan 16 korban. Dah bisa lagi Pak, dah kejar lagi itu. Tim lapor Polda Sumsel dan petugas Atlantas Polres Musirawas Utara menggelar olah tempat kejadian perkara lokasi kecelakaan maut di Jalan Sum, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Petugas memeriksa sejumlah titik tabrakan bekas rem hingga posisi akhir kedua kendaraan. Polisi juga menyita sejumlah sampel dari hasil olah TKP. Kernet bus ALS yang selamat turut hadir di lokasi kejadian dan memberikan keterangan kepada polisi terkait detik-detik sebelum kecelakaan terjadi. Dari hasil penyidikan awal, sopir bus yang diduga kelelahan menghindari jalan berlubang hingga masuk ke jalur berlawanan. Namun naas dari arah berlawanan melaju truk tangki BBM. Tabrakan pun tak terhindarkan. Benturan keras memicu kebakaran hebat hingga menghanguskan bus dan truk tangki beserta sejumlah korban di dalamnya. Yang terjadi kecelakaan, dari pemeriksaan kami mengambil dua bungkus arang bekas kebakaran, kemudian 1 botol cairan, kemudian 1 botol cairan tersebut kami ambil dari truk tangki, kemudian kalau batuk abuan dari bis, berikut swab dan juga cek fisik. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu tim DVI Polda Sumatera Selatan terus melakukan identifikasi terhadap korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki BBM di Musirawas Utara. Hingga Kamis siang, 10 korban tewas berhasil teridentifikasi. Sebanyak 16 kantong jenazah telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk proses identifikasi. Seluruh korban langsung dibawa ke instalasi forensik untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Sejauh ini polisi telah mengidentifikasi sejumlah korban meninggal dunia. Korban merupakan kru bus serta sopir truk tangki yang terlibat tabrakan maut di Jalan Lintas Sumatera Musirawas Utara. Selain itu, 4 korban selamat masih menjalani perawatan medis, 3 diantaranya mengalami luka bakar serius. Polisi memastikan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan maut masih berlangsung dan proses identifikasi terhadap korban yang belum terungkap juga terus berlangsung. Pemirsa, keluarga korban meninggal dunia kecelakaan bus ALS asal Tegal, Jawa Tengah masih menunggu pengambilan DNA. Dua warga desa Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang menjadi korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki BBM di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Rabu kemarin, di mana kedua korban berangkat pada Senin ke Kota Padang, Sumatera Barat jadi karyawan rumah makan. Ya Allah. Nasib belum sampai tujuan, bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan hingga badan bus terbakar. Salah satu korban bernama Bakrul Ulum dan keluarga kini masih menanti petugas untuk pengambilan sampel DNA. Hingga saat ini keluarga belum mendapatkan konfirmasi identitas Bakrul Ulum. Kondisinya sekarang belum, karena lagi nunggu kabar dari yang di sana.
tunggu kabar. Berarti rencananya nanti mau diambil DNA gitu ya dari polisi ya, keluarga ya? Tunggu kabar dari sana, katanya ada yang mau datang ke rumah untuk ngambil DNA. Polisi telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus kecelakaan maut antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Sejumlah saksi yang diperiksa termasuk para korban dan pihak taksi yang tertemper KRL. Jadi ini adalah Polda Metro Jaya, pemirsa, yang sudah memeriksa 39 saksi di kasus kecelakaan kereta beberapa waktu yang lalu. Jadi ada 11 korban, ada pihak KAI, manajemen taksi, dan juga pengemudi taksi yang tertabrak KRL. Semuanya dijadikan saksi oleh petugas. Fokus pemeriksaan yakni terkait teknis perkereta apian dan teknis operasional taksi. Polisi juga melaporkan masih ada 12 korban kecelakaan yang dirawat di 7 rumah sakit yang tersebar di Jakarta dan Bekasi. Ini juga yang menjadi pertanyaan publik ya, apakah taksi listrik ini mengganggu sinyal dari perlintasan kereta api hingga terjadi kecelakaan maut ini? Nah, sampai saat ini proses masih berjalan dan secara simultan penyidik Polda Metro Jaya Puslap 4 Barreskrim Polri bersama KNKT seiring sejalan ini melakukan pendalaman sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Kami juga menghormati tim dari KNKT yang turun terkait tentang musibah kecelakaan mobil taksi online dengan kereta KRL, begitu juga KRL dengan kereta cepat Argo Bromo Anggrek. Nah, tim penyidik dari Polda Metro Jaya juga sama-sama mendalami 2 peristiwa yang terjadi antara mobil taksi online dengan kereta komuter, selanjutnya kereta komuter dengan Argo Bromo Anggrek yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat.